Salam damai sejahtera teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Jumpa lagi di channel Benteng Iman Kristen. Kali ini saya akan membahas dan untuk menanggapi seorang mualaf ya, kemudian menjabarkan banyak hal terkait dengan imannya yang dulu, lalu kemudian mereka mampir ke kitab suci Alkitab dan juga menjelaskan dengan panjang lebarnya kitab ajaran Kristen. Teman-teman semua, ya di sini memang saya mohon kepada Bang Ipung Atria ini supaya juga saya ingin konfirmasi karena ini terkait dengan iman saya sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saya ingin konfirmasi saja dan juga ingin menjelaskan terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Inri ini. Ya, yang pertama saya ada catat beberapa poin penting karena saya udah nonton videonya dari awal sampai akhir dan saya udah memahami semua konteks dan isi pembahasan tersebut. Yang pertama, Ibu Inri ini mengutip Lukas pasal 18 ayat yang ke-19, yaitu percakapan Yesus dengan seorang muda yang sangat kaya. Lalu kemudian ayat ini dinarasikan bahwa Yesus menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Kenapa Yesus tidak menunjukkan bahwa akulah Allah dan akulah yang baik itu? Kenapa Yesus hanya merujuk kepada satu Allah? Nah, saya akan menjelaskan teman-teman. Yang berikut saya catat paling tidak ada 5 poin di sini. Lagu yang mengatakan Yesus engkau baik. Sebenarnya Ibu Inri ini mengarang lagu ini karena lagu ini tidak ada sama sekali Yesus engkau baik. Yang ada adalah Bapa engkau baik, Allah engkau baik. Itu sangat tepat. Dan ketiga adalah saya simpulkan bahwa Ibu Inri sebenarnya ia mau mengatakan bahwa orang Kristen ini sombong atau orang Kristen ini sangat percaya diri sekali dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan ini sangat melekat dalam hati dan pikiran orang Kristen. Bahkan di mana-mana mereka selalu mengatakan Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini Ibu Inri ini menyangka dan Yesus bukanlah Tuhan, ya. Ini saya pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Indri ini memang ajaran saksi Yehova. Jadi ajaran saksi Yehova tidak bisa disamakan dengan ajaran Kristen yang sekarang. Saksi Yehova adalah saksi Yahweh, ya, adalah bukan pengikut Kristus. Mereka adalah saksi Allah itu sendiri. Jadi Tuhan yang disebut oleh orang Kristen yang ditujukan kepada Yesus itu adalah sebuah nama dan itu adalah sebuah pemberian, dan ini adalah pemahamannya ajaran atau doktrinnya saksi Yehova, yaitu mereka selalu bertanya bahwa apakah Tuhan yang disebut atau Yesus yang ditujukan bahwa Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu sebuah nama atau sebuah gelar? Lalu kalau kita jawabnya salah, maka mereka akan masuk, saudaraku sekalian. Trinitas itu adalah pemberian dari orang Kristen kepada Yesus. Jadi orang Kristen ini adalah memberikan nama Trinitas kepada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Nah, teman-temanku sekalian, saya juga ingin konfirmasi sangat jelas sekali bahwa memang ini adalah terkait dengan iman Kristen, maka kita punya hak untuk menjawab ataupun untuk membantah setiap pernyataan yang memang menyimpang dari ajaran Kristen. Salah satunya seperti mualaf ini, Ibu Indri ini. Jadi berikan kami kesempatan untuk menjawab, ya, khususnya buat Bung Ipung Atria. Nah, sebelumnya mari kita tonton bersama video ini supaya sangat jelas, lalu kemudian di akhir video atau di pertengahan video saya akan bantahkan semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini, siang yang cerah di Pamulang, Tangerang Selatan, dan bersama dengan mu'alaf viral Bu Indri. Alhamdulillah, mu'alaf yang berkah, ya, mu'alaf yang istiqomah. Bu Indri dengan kecerdasan beliau yang dulu adalah dari Kristen, dari gereja Bethel, kemudian diskusi panjang dengan saksi Yehova, dan akhirnya masuk saksi Yehova, kemudian ketemu dengan orang Islam, berdebat dan berdiskusi panjang, dan akhirnya beliau memutuskan untuk dipanggil oleh Allah untuk masuk Islam. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk Islam. Dan ada satu kisah menarik Bu Indi.
yakni tentang Bu Indri dulu ketika masih di gereja Bethel pernah waktu masih muda-mudi ya, Masih kuliah. masih kuliah menjadi song leader. Ya, saya song leader di Surabaya di Tidar 100. Ketika itu gereja itu baru memulai dan bikin KKR ya. Bikin kebaktian, kebangunan rohani. Jadi memang gereja itu perlu dibantu. Karena di gereja induk saya sebagai tim musik. Tapi di gereja-gereja yang perlu dibantu, gereja kecil-kecil, saya membantu song leader. Ya, Bu Indri ketika menjadi song leader sering nyanyi kesana kemari ya, untuk menguatkan jemaat di dalam gereja agar ibadahnya itu ada ruhnya, Ya, ada kekuatan ya, ya. ada Hadiratnya, ya, ada Shekinah glory. betul, ada taste-nya begitu ya kurang lebih ya, karena Ya. kalau Power. power. Nah, punyakah pengalaman Bu Indri ketika menyanyikan lagu rohani? Adakah lagu rohani yang aneh, yang misalnya keanehan itu maksudnya narasinya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Bible? Kalau dulu-dulu ya belum merasa ya. Ya, Tapi kalau sekarang ya seperti lagu pujian yang mengatakan Yesus Engkau sungguh baik, itu melawan Lukas 18 ayat 19. Yesus nggak mau dikatakan baik, karena Yesus menjawab, kenapa kamu mengatakan aku baik? Karena yang baik hanya satu, yaitu Allah saja yang baik. kita buka ya para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, agar ini tidak menjadi sesuatu yang pembohongan publik ya. Iya. Lukas pasal 18 ayat 19. Ya. Saya buka di Alkitab Sabda. Jawab Yesus, ini warnanya merah. Berarti perkataan Yesus. Perkataan Yesus asli ini. Jawab Yesus. Ini banyak sekali yang bertanya, ini kenapa warnanya merah? Ya. Mengapa tulisannya warna merah? Yang lalu ada santri, waktu saya mengisi pelatihan Kristologi, ada santri yang bertanya, kenapa warnanya merah? Jawabannya adalah, kalau warna merah begini, itu berarti kemungkinan besar ya, bukan hanya kemungkinan besar, ini adalah Original perkataan Yesus. Yang ini kepastiannya itu lebih tinggi, dipastikan ini memang fix ya, perkataan Yesus. Kata Yesus begini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja ya. Kemudian kalau ingin tahu lanjutannya, biasanya kan orang-orang kan banyak yang bilang jangan baca cuman satu ayat doang, baca yang berikutnya ambil doang. selanjutnya. Coba saya penasaran, ambil yang selanjutnya. Saya ambil 2 ayat yang selanjutnya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke, saya ambil lagi ayat yang berikutnya. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi ayat-ayat yang berikutnya itu juga tetap tidak mempengaruhi arti dan ayat ya, konteks ya, dan konten dari ayat Lukas pasal 18 ayat 19. Iya, itu sebenarnya terambil dari Perjanjian Lama. Yesus mengutip dari Perjanjian Lama. Makanya dia bilang kan, mengapa engkau katakan aku baik? Karena yang baik adalah Allah saja yang memberikan hukum-hukum tadi kan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu ada di Ulangan. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca lebih dahulu yang ke-6. Ini di dalam teksnya Jehovah Witnesses ya, saksi Yehova. Dikatakan demikian, 6 dan 7 dari Ulangan 5. Akulah YHWH Allah kalian yang membawa kalian keluar dari Mesir,
tempat kalian diperbudak. Yang ketujuh, hanya akunya YHWH ya, bukan Yesus. Hanya aku yang harus kalian sembah. Jangan pernah sembah ilah-ilah lain. Nah, nyambung tadi dengan perkataan Yesus di Lukas 18 ayat 19 kan? Iya. Mengapa engkau katakan aku baik? Karena tidak satupun yang baik, hanya Allah saja yang baik. Ini saya bacakan yang versi TP ya, Ya. LAI. Iya, Dari LAI, Ulangan pasal 5 ayat 6. 67. 6 dan 7. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini cerita kepada kepada Musa. Iya, iya. Kepada Musa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Dan kurang lebih selanjutnya juga melanjutkan dari ayat itu. Iya. Nah, Bu Indri, kalau dari lagu tadi, Yesus, Engkau sungguh baik. engkau sungguh baik, dengan ayat yang Lukas pasal 18 ayat 19 itu, konteks apa yang mau disampaikan oleh Bu Indri? Jadi konteksnya ini lagu-lagu tersebut yang mengeluk-elukan Yesus sebagai engkau yang sungguh baik boleh, asalkan tidak menganggap Yesus itu Allah sendiri. Kalau Yesus baik, ya orang lain juga, tetangga kita juga bisa baik terhadap kita. Orang tua bisa baik, teman bisa baik. Tapi yang penting bukan mentuhankan Yesus. Betul. Jadi dari lagu tersebut kita bisa mendapati bahwa seharusnya memang kita sebagai umat walaupun kita untuk saudara Kristen dan Katolik yang mengimani tentang Bible, Lukas pasal 18 19, yang Yesus tidak mau dikatakan baik karena Allah yang baik kan. Hanya satu yang baik, hanya Seharusnya Allah. lagu tersebut bukan Yesus engkau sungguh baik, Iya, tetapi Allah iya. engkau sungguh baik. Iya, mungkin bisa diganti kata-katanya, mungkin Ya. Allah engkau sungguh baik, ataupun title ya, maksudnya jabatan sebagai bapak, jabatannya boleh, asal jangan Yesus gitu. Iya. Mengapa orang-orang saudara kita Kristen dan Katolik itu selalu apa-apa Yesus, dikit-dikit Yesus, mau begitu Yesus, mau begini Yesus, padahal ada yang lebih tinggi, yaitu Bapa, yaitu Allah. Karena tidak pernah didiskusikan di dalam gerejanya. Kalau di gerejanya kan ada istilah begini, datang, duduk, dengar, diam, doa, dah, gitu. Jadi ada 6D. Jadi tidak pernah berdiskusi, maksudnya kita boleh bersuara. Seharusnya di gereja ada diskusi ya. Itulah yang dilakukan oleh Jehovah Witnesses. Diskusi. Jadi diskusi di dalam Jehovah Witnesses itu ada personal study, ada persiapan di rumah, sehingga ketika dia belajar mempelajari satu persatu ayat, dia paham betul apa yang disampaikan di depan, sehingga ketika disampaikan di depan dia akan mengangkat tangan, dia akan menjawab dengan apa yang ada di pikirannya orang yang datang hari Minggu itu. Jadi memang berbeda bentuk. Nah, jadi di gereja pun demikian. Kalau walaupun Yesus bukan Tuhan, tapi kalau tidak pernah itu disajikan, ayatnya diumpetin, nggak pernah dibahas. Yang dibahas yang hebat-hebatnya Yesus, yang katanya itu kuasanya Yesus sendiri. Lah padahal kan kalau Kristen kan banyak nubuatan. Nubuatan Daniel aja kan mengatakan bahwa kuasanya Yesus itu diberikan oleh yang
lanjut usia. Kalau yang lanjut usia itu kan nggak ada selain Allah ya, karena Allah yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, dan memang dia memang lanjut sekali usianya sampai tidak terhingga. Nah, jadi kalau kita ikuti, oke, di Kristen ada nubuatan, di Daniel 7 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa ada seseorang seperti anak manusia. Nah, kalau disebut seorang seperti anak manusia itu jelas Yesus. Diberikan kuasa kepadanya supaya memerintah bangsa-bangsa dan mengatasi segala raja-raja di bumi, karena dia pemerintahannya di surga. Tapi bukan pemerintahan miliknya, tapi itu diberikan kepadanya. Oleh siapa? Oleh yang tidak terikat oleh waktu. Hanya Allah saja yang tidak terikat oleh waktu. Ancient of days, yang lanjut usia, diberikan kepada Yesus. Nah, itunya dihilangkan. Yang dimuat selalu Yesaya 9 ayat 5 sampai 7 katanya Yesus disebut Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Itu semua bukan untuk Yesus, itu semua untuk Tuhan bangsa Israel. Nah, yang untuk Yesus itu Daniel 7 13 sampai 14 nggak pernah diangkat ke permukaan, karena Yesus kekuasaannya pemberian. Ngerti nggak sih orang Kristen ini, Trinitas ini pemberian? Yang namanya pemberian itu bukan miliknya tadinya. Pemberian itu ya ada yang memberi, ada yang menerima. Lah, kalau yang menerima Yesus, masa yang memberi Yesus juga? Ya kan nggak masuk akal. Bahasa Banyumasan. Baik teman-teman, sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menjelaskan ya apa yang dijelaskan oleh Ibu Inri atau seorang mualaf ini, atau narasumbernya Bang Ipung Atria ini, yang sudah mengutip Lukas pasal 18 ayat yang ke-19 ya. Ya, di sini judulnya sangat jelas teman-teman ya, bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lalu di ayat ke-19 mungkin lebih jelasnya kita baca dari ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Ayat yang ke-20. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke, cukup sampai di situ teman-temanku sekalian. Di sini saya menjelaskan ya, sesuai dengan apa yang Ibu Inri minta, atau mungkin ya, selama ini yang salah dari Ibu Inri ini memang itulah yang kemudian membuat dia akhirnya mualaf. Karena apa? Ia salah memahami konteks ini. Bahwasannya ia mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, lalu kemudian di ayat ini Yesus adalah menunjuk kepada satu pribadi, bukan pribadi Yesus itu sendiri, tetapi Yesus menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Allah sendiri, Allah yang satu. Nah, teman-teman semua, saya ingin menjelaskan secara singkat saja bahwa ya, simpel saja kita menjawab ayat ini, yaitu si orang kaya itu menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Itu tidak salah, ini sangat benar. Kalau teman-teman boleh meresponi, silahkan. Karena kebaikan menurut pemuda itu adalah atas dasar menjalankan hukum, ya, hukum agama agar terlihat atau kelihatan saleh, benar, dan agamais. Tetapi Yesus menjawab hanya Allah saja yang baik. Jadi ini pemahaman orang muda itu ya. Ini merupakan tradisi yang selama ini dilakukan, sehingga tradisi ini juga sudah dikritisi oleh Yesus sendiri, ya. Jadi orang muda ini, orang yang sangat kaya, sudah menganggap dirinya baik karena sudah melakukan segala perintah Allah. Makanya ia bertanya kepada Yesus. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di sini bukan sekedar Yesus menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Allah. Ya, padahal sesungguhnya Yesus adalah Allah sendiri. Karena orang muda itu tidak memahami atau tidak tahu siapakah Yesus itu. Mereka hanya tahu sebatas utusan sebagai manusia. Nah, hukum agar manusia terlihat benar, maka itulah yang Yesus
sangat jeli dan sangat bijak sekali. Yesus tidak merujuk kepada dirinya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi ketika Yesus menjawab bahwa dia adalah Allah, itu seolah-olah tidak ada komunikasi lanjut lagi. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kita memahami bahwa artinya standar kebaikan Allah bukanlah standar kebaikan manusia. Itu yang pertama. Jadi Yesus memahami ini. Jadi bukan apa yang dilakukan manusia itu menurutnya baik, itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan itu. Jadi ini adalah standar manusia. Jadi Yesus jelas bahwa menolak disebut sebagai pribadi yang baik itu. Ya, si pemuda yang kaya merasa sudah sangat sempurna. Karena apa? Kalau Yesus mengatakan baik, maka Yesus sudah mengambil alih kemahakuasaan atau kuasa otoritas yang diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus di sini menunjukkan bahwa yang baik itu hanya adalah milik Allah sendiri. Jadi artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa melakukan kebaikan, ya. Meskipun manusia bisa melakukan hukum Taurat, bisa melakukan peraturan-peraturan syariat-syariat agama di dunia ini, tetapi tidak bisa mencapai kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kalau kita melihat kepada hukum Taurat itu adalah standar tinggi Allah. Jadi kalau melihat kesucian Allah, maka lihatlah kepada hukum Taurat. Nah, teman-teman semua, ketika Yesus menguji kebaikan standar manusia itu untuk menjual seluruh harta dari pemuda atau orang kaya itu, maka orang muda itu bertanya dan merasa sedih. Pulanglah, juallah harta milikmu. Jika engkau sudah benar melakukan perintah Allah, termasuk melakukan puasa, memberikan persembahan, dan melakukan seluruh perintah hukum Taurat, satu yang belum pernah engkau lakukan, yaitu pergi, juallah seluruh harta milikmu, dan bagikanlah kepada orang lain. Di sini terlihat kebaikan manusia itu terbatas, tidak bisa menggapai kesempurnaan untuk sama dengan Allah. Nah, teman-teman semua, di sini kalau kita menjelaskan, ini sangat panjang sekali teman-teman ya. Cukup ini saja yang sudah sangat jelas untuk saya bagikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita hanya potong langsung menyimpulkan bahwa wah, Yesus itu adalah utusan. Di sini Yesus sudah jelas menunjukkan bahwa Allah itu yang baik. Jangan sebut aku baik. Yang baik itu adalah satu, yaitu Allah. Benar. Dan pernyataan Yesus ini benar sekali. Tetapi teman-teman kita ini, ya salah satunya saya tidak menyalahkan Bang Ipung Atria, tetapi narasumbernya yang salah. Ya, dia mualaf ini karena salah memahami ayat-ayat dalam Alkitab ini. Makanya sering sekali saya mengatakan bahwa teman-teman kita yang sudah mualaf ini ternyata pada akhirnya mereka akan menyesal. Karena apa? Sesungguhnya mereka tidak mengerti konteks dari satu bacaan, hanya ayat-ayat yang mereka copot, ataupun mereka hanya terjemahkan secara hurufiah, lalu kemudian mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa itulah yang benar. Sesungguhnya mereka tidak mengerti, memahami makna yang paling dalam, atau ayat yang disampaikan di dalam konteks tersebut. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menjawab lagi bahwa benar, ya, Trinitas itu adalah pemberian manusia atau pemberian orang Kristen kepada Yesus Kristus, atau kepada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah pemberian manusia, karena itu adalah doktrin umat Kristen. Itu adalah syariatnya umat Kristen, ya. Jadi memang itu tidak turun langsung. Tidak ada juga di dalam Alkitab bahwa Allah Anak, Allah Bapa, tetapi itu adalah bapak-bapak gereja yang kemudian merumuskan itu, lalu kemudian itu adalah merupakan satu doktrin yang saat ini masih melekat dalam hati umat Kristen. Tapi ini adalah merujuk kepada banyak ayat Alkitab di dalam Perjanjian Lama, baik di dalam Perjanjian Baru, yaitu kepada tiga pribadi yang disebutkan bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, di sini kita sudah tahu bersama bahwa Yesus kita sembah sebagai Tuhan. Ya, ketika Dia datang ke dunia, diutus ke dunia menjadi manusia biasa. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja penjelasan saya. Cukup sampai sini karena ini sangat panjang sekali teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lagi di video saya berikutnya.